Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta nikmat kesehatan dan berbagai nikmat yang lainnya tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selawat serta salam tak lupa kita jadikan kembali kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, Nabi yang kelak akan memberikan kita syafaat atau menjadi saksi kalau kita taat dan beribadah serta kita mempercayai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mas Budi selaku Kepala MTS Muslim Indonesia Center. Dalam rangka wawancara ini saya sebagai Irwansyah ingin melaksanakan dari tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Nah, itu adalah tugas saya pada kali ini, Pak, yang diberikan oleh dosen saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai bagaimana sistematis yang ada pada MTS Muslim Indonesia Center ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja tanyakan kepada Guru Tak Kiai Muda Mas Budi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini, Pak, ada berapa jumlah santri dan santriwati yang ada pada MTS Muslim Indonesia Center ini? Iya, jadi pertama-tama saya sampaikan bahwa MTS ini bernaung di Pondok Pesantren Muslim Indonesia Center yang berdirinya itu 2011 ya. Alhamdulillah sudah berapa kali kita menamatkan siswa di MTS ini. Kemudian untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini jumlah santri yang ada di MTS itu sekitar 70 siswa yang ada sekarang ini dengan 3 kelas. Jadi satu tingkatannya kelas 7 itu cuma satu kelas 8 satu kelas, kemudian kelas 9 satu kelas juga. Oh, jadi kurang lebih ada 70 siswa ya? Ada 70 siswa yang ada di MTS. Jadi untuk MTS ini kan kita memahami bahwa ini adalah sekolah yang berbasis pondok. Ada yang tinggal di asrama dan ada yang di luar asrama. Untuk yang di luar asrama tersendiri, apakah ada kewajiban pembelajaran bagi mereka atau ekstrakurikuler bagi mereka yang berbeda dengan anak yang tinggal di asrama ini, Pak? Ya, jadi di sini siswa MTS ini ada 2 bentuknya, ada yang mondok, ada yang luar, tinggal di luar. Yang mondok ini itu sekitar 50-an, yang mondok itu putra putri, dan tinggal di luar itu hanya berapa siswa yang ada di sini. Kemudian mereka ini wajib mengikuti namanya ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib ini adalah semua mata pelajaran pengajian pondok. Jadi kita ini sore ada namanya pengajian, itu kita masukkan pada kurikulum ekstrakurikulernya ya. Jadi kegiatannya itu habis salat asar ya, kita pisahkan. Jadi kalau habis asar itu kita putranya pengajian. Kemudian habis putri kalau mau sebelum asar, setelah asar. Nanti setelah maghrib itu perempuan gitu, dipisahkan. Ya, karena kita kan berbasis pesantren, kita berupaya supaya tidak mencampurkan antara laki-laki dan perempuan.
dan itu diwajibkan semua. Jadi yang ikut pesantren itu baik anak santri yang dalam maupun yang di luar harus ikut pengajian itu. Ya. Kitabnya itu ada 5 itu yang kita pengajian ekstrakurikuler wajib itu ya. Selain dari pramuka wajib itu ada tafsir, ada Riyadhus Shalihin, ada Fathul Muin, ada Fathul Muin sama apalagi yang satu Ainul Yakin, sama Fathul Karib. Oh, jadi untuk dari santri dan santriwati yang tinggal menetap di asrama dan yang bolak-balik yang berada di daerah rumah daerah sekitar sini tetap diwajibkan untuk mengikuti pengajian Pak Ya, ya. tetapi itu jadi ekstrakurikuler wajib, dan ada beberapa pengajian yang dilaksanakan bagi putra dan putri yang tinggal di asrama dan di luar seperti tafsir, Riyadhus Shalihin, Fathul Qarib, ada yang lain-lain Pak ya. Nah, itu khusus untuk santri dan santriwati Pak. Khusus untuk tenaga kerja seperti guru, apakah dari MTS ini ada berapa jumlah guru tetap yang ada di MTS ini? Di sini ada 20 nih. 20 dengan ada yang guru yang mengajar secara akademiknya, dan juga yang tadi itu yang khusus untuk ekstrakurikulernya itu. Jadi kalau guru kita ini ada 20 tadi itu, dan semuanya linear, dan guru-guru di sini alhamdulillah ada yang sudah doktor, ada yang yang 2 dokter ya, dokter itu sudah 2 di sini kita. Kemudian yang S2 itu luar biasa, ada 4, sudah 4 ini. Kemudian yang lainnya itu masih S1 dan itu linear. Oh ya. Bapak selaku kepala sekolah di MTS ini, bagaimana visi dan misi Bapak agar setiap guru bisa mengajarkan bahan ajar sesuai dengan basic mereka, dan santri dan santriwati ini bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya? Jadi kita ini, apalagi baru-baru kita ini sudah pelatihan, jadi semua guru di pondok ini tidak ada istilah guru matematika, guru bahasa Indonesia. Pokoknya ketika nanti dia masuk pesantren semuanya guru agama lah. Artinya saya ini sudah merencanakan itu, dan ini sudah berapa semester yang lalu itu. Jadi di RPP-nya itu bagaimana mencantumkan satu ayat. Jadi kalau matematika, cari ayat tentang matematika, karena ini nanti terkait dengan pengaplikasian ya. Umpamanya matematika tentang perpecahan, cari ayat-ayat tentang warisan, kan ada dalam surah An-Nisa itu kan, itu dia cantumkan ayat, dan itu bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Dan guru-guru itu juga ketika mengajar ada namanya langkah-langkah pengajaran itu dibiasakan ada pengucapan salam, itu kan salam, kemudian jabat tangan. Ini kebiasaan-kebiasaan ini yang sangat bermanfaat terhadap kehidupan siswa ini, pembentukan karakter kan. Nah, untuk kedepannya kan kita sudah membicarakan soal visi dan misi Pak ya, bagaimana cara kita menyampaikan kepada guru. Dan di sini perlu kita pahami bahwa di sini nggak ada yang guru khusus seperti guru matematika. Di sini gurunya bisa mengajarkan alhamdulillah semua dari matkul yang ada di pondok pesantren ini. Toh kalau memang ada kesalahan dalam sistem pembelajaran itu menjadi evaluasi bagi sekolah kita seperti itu Pak ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan mungkin saya cukup 2 saja Pak ya. Tapi alhamdulillah saya sudah memahami semua bagaimana sistematis struktural yang ada pada MTS kali ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak Pak, dan saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan MTS Muslim Indonesia Center ini kedepannya bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat, dan santri dan santriwatinya bisa lebih berprestasi baik itu di jenjang MTS, MA, dan perguruan tinggi kelak.
Nah, jadi itulah beberapa penyampaian dari Guru Kiai Muda Masyudi mengenai MTS Madrasah Sanawiyah Muslim Indonesia Center ini. eh, Begitu banyak hal dan beberapa pembelajaran yang perlu kita terima, bahwa seorang guru tidak mesti pada basicnya dia akan mengajarkan hal tersebut, akan tetapi harus kita mempunyai wawasan yang lebih banyak. Kita harus menuntut ilmu seperti yang kita tahu bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan mengangkat beberapa derajatnya di antara manusia lainnya seperti itu. Nah, mungkin untuk kali ini saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata saya atau itu menyinggung secara tidak langsung, baik tidak langsung, Pak. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih melimpahkan kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan, serta mudah-mudahan segala aktivitas kita, rutinitas kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu pula salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang insya Allah yang akan membimbing kita, Nabi yang membawa cahaya dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang, dan Nabi yang akan membimbing umatnya, yaitu agama Islam, sa'idu fid dunya wa sa'idu fil akhirah insyaallah. Ya, alhamdulillah, saya atas nama Irwan Syaputra di sini ingin melaksanakan tugas dari matkul Sejarah Pendidikan Islam, di mana kami diberikan tugas untuk observasi kepada ke pondok, ke madrasah aliyah, ke MTS yang berbasis Islam atau sekolah-sekolah Islam yang lainnya seperti itu. Nah, di sini saya bukan sendiri ya. Saya ditemani oleh salah satu santri dari Pondok Pesantren Muslim Indonesia Center. Ya, mungkin langsung saya kasih ya. Bisa perkenalkan diri Anda sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayhaqi Muhammad Nur. Saya dari kelas 12 Ponpes Muslimin Indonesia Center. Terima kasih. Nah, itu adalah nama dari saudara kita, salah satu santri dari Ponpes Muslimin Indonesia Center ini. Atas nama siapa tadi? Bayhaqi Muhammad Nur. Dipanggil Bayhaqi. Nah, jadi yang dipanggil dengan sebutan Bayhaqi ya. Nah, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada adik kita ini mengenai bagaimana rutinitas dia di Ponpes ini seperti itu. Mungkin langsung saja ya. Nah, jadi Bayhaqi ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan Anda di Pondok Pesantren Muslim Indonesia Center ini. Yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan, Anda sudah duduk di kelas berapa untuk saat ini? Kelas 12. Kelas 12 Aliyah ya. Jadi kelas 2 Aliyah, wah udah nggak lama lagi nih kamu tamat untuk melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi seperti itu. Nah, kalau menurut dari kamu, bagaimana sistem pembelajaran di pondok pesantren ini? Apakah kamu sudah memahami dari segi pembelajaran guru, dan apakah kamu sudah bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh guru kepada dirimu, Ustaz? Kalau masih dalam tahapan memahami sudah bisa, tapi kalau masih dalam tahapan untuk menerapkannya itu masih dalam proses. Masih dalam proses ya. Jadi istilahnya itu masih step by step ya, perlahan untuk menerapkan di dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, selain kita belajar di kelas, apakah ada kegiatan lain yang ekstrakurikuler, entah pramuka atau seperti apa di pondok kita ini? Ada. Contohnya? Seperti pramuka, PML, habsi, qasidah, bagian olahraga lainnya. Oh, ada olahraga juga ya. Nah, jadi di sini juga ada beberapa ekstrakurikuler dari pondok pesantren
Muslim Indonesia Center ini. Untuk kelanjutannya, Anda ketika tamat dari pondok pesantren ini, apakah ketika Anda sudah tamat nanti kembali mengajar ke sini atau ada planning lain, ada rencana lain seperti itu? Seperti apa, bisa disebutkan contoh rencananya? Mau lanjut kuliah, Lanjut kuliah baru ngajar lagi atau seperti apa? cari pendidikan lagi yang lebih tinggi. Pendidikan lebih tinggi. Wah, jadi sahabat Baihaqi ya. Iya. Baihaqi ini mohon ya, dia mau terus melanjutkan gradasi pendidikan yang ada di Samarinda atau di luar Samarinda ini ya, seperti itu. Nah, untuk Baihaqi sendiri, apa keluh kesah selama Anda berada di pondok pesantren ini? Nah, kalau kesahnya karena kan tinggal di pondok pesantren ini penuh aturan. Nah, Dan selamanya peraturan itu bagi saya sendiri dan bagi teman-teman lainnya, tentu itu peraturan ada yang menyenangkan dan tidak. Dan dukanya itu ya kita harus secara terpaksa, karena dari awal masuk sini kan terbiasa dengan suasana rumah. Jadi pada waktu saat pertama kali masuk sini rasanya berat sekali, karena nggak terbiasa bangun malam-malam, belajar malam, kegiatan full, itu susah, itu dukanya. Tapi kalau sukanya ya nanti pada saat kita keluar ke masyarakat kita merasakan sendiri, karena itu ambil dari keberkahan ustazah kita. nah, jadi dalam peraturan pondok itu perlu kawan-kawan pahami. Di samping saya adalah alumni pondok di Sulawesi Selatan. Betul, untuk keluh kesah itu ada beberapa aturan yang bisa menjadi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pihak pondok pesantren seperti itu. Tapi itu kembali lagi, itu demi kebaikan kita masing-masing ya. Itu demi kebaikan kita masing-masing. Meskipun terkadang peraturan, ada yang bilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu pemahaman yang sangat salah ya menurut saya. Nah, kembali lagi menurut filsafat Yunani kuno Aristoteles, itu tergantung kebiasaan manusia itu tersendiri seperti itu ya, dalam menanggapi hal yang seperti itu. Insya Allah di kemudian hari, apa yang kau tanam hari ini itu yang akan kau tuai di kemudian hari, kan ada seperti itu kan. Nah, mungkin untuk pertanyaan santri putra mungkin saya cukup sampai sini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Baihaqi. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya entah itu menyinggung perasaan Anda atau seperti apapun itu, karena saya juga manusia biasa yang terlalu dari kesalahan dan kesilapan. Mungkin itu saja untuk santri putra. Saya ucapkan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, saya akan mewawancarai salah satu santriwati yang ada di Pondok Pesantren Muslim Indonesia Center ini. Tadi kan kita sudah mewawancarai ke santri putra mengenai keluh kesah dia seperti ini, apa planning dia ke depannya, bagaimana dia nanti di perguruan tinggi seperti itu. Nah, saya akan kembali mewawancarai satu santriwati yang ada di Pondok Pesantren Muslim Indonesia Center ini. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oke, itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Munawarah. Saya dari kelas 12 Madrasah Aliyah. 12 Madrasah Aliyah. Wah, berarti satu kelas dengan saudara Baihaqi seperti itu ya. Oh, nah. Jadi yang ingin saya tanyakan kembali, kan sudah ada beberapa pertanyaan saya lontarkan tadi kepada saudara Baihaqi ini. Bagaimana sistem ekstrakurikuler, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Nah, untuk di Aspuri tersendiri, apakah ada kegiatan terkhusus di samping pembelajaran yang ada di sekolahan? Kalau sendiri asrama putri itu ada, karena kalau misalnya setiap sore habis asar, kalau misalnya nggak ada pengajian atau kegiatan ekstrakurikuler, kita sendiri murojaah buat hafalan tahfiznya. Murojaah Al-Quran seperti itu. Masya Allah ya. Jadi di pondok pesantren ini ada penghafalan seperti itu, tahfiz. Wah, saya jadi flashback nih di masa-masa pondok pesantren saya dulu seperti itu. Nah, untuk asrama putri, nah kan kita tahu nih posisinya di putri. Apakah peraturan yang ada di putri lebih ketat dibandingkan peraturan yang ada di putra sendiri? Bahkan menurut saya sendiri lebih ketat di asrama putri dibanding asrama putri, karena kita buat keluar asrama aja itu dilarang. Jadi khusus di asrama aja, di kamar, di depan blok, di kamar, di depan blok. Kalau putranya kan bisa ke lapangan buat olahraga, bisa buat depan asrama, main sembunyian, main
bola, main futsal, main volley gitu. Nah, jadi untuk di asrama putri tersendiri itu sangat ketat. Nah, ini kurang lebih di peraturan pondok-pondok yang lainnya, karena kita pahami bahwa wanita itu seperti apa ya kan. Wanita itu adalah makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi seperti itu. Jadi harus dijaga dengan baik itu. Jadi sudah ada beberapa ya. Kalau di putri tersendiri selain kegiatan tahfiz, entah itu yang lain, apakah ada kayak penghafalan mufradat Al-Quran atau Ada. yang lain? Ada setiap hari Ahad. Hari Subuh, Ahad habis sholat subuh. habis sholat subuh menghafal mufradat. Untuk kegiatan pramuka itu bersamaan dengan harinya putra atau berbeda? Biasanya bersamaan tapi dipisah tempatnya. Kalau asrama putri di depan asrama putri yang sampai asrama putri. Kalau putra di lapangan. Di lapangan seperti itu ya. Nah, saya lupa menanyakan satu hal. Biasanya pondok pesantren itu kita sangat tahu ya bahwa ada perkampungan bahasa Arab dan perkampungan bahasa Inggris. Apakah di sini ada kegiatan seperti itu juga? Ada. Kalau setiap bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan tidak pulang seperti itu ya. Bahkan 5 hari sebelum Lebaran baru pulang. 5 hari sebelum Lebaran. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus diterima sebagai anak pondok. Akan tetapi disitulah letak yang bisa dijadikan cerita ketika kita sudah sukses nanti ya, ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita sudah menggapai sesuatu hal yang sudah lama kita damba-dambakan seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk putri kita cukupkan aja, soalnya saya nggak terbiasa dengan, saya kaku kalau berada di depan seorang perempuan seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya untuk saudari Munawarah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata saya. Mungkin saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.